Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdianor, NPM 181000434. Saya dari kelas C, mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, dosen Lutfi Rasuti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan perbandingan hukum perdata dari ketiga buku. Buku pertama R. Suaroso SH, buku kedua Dr. Munir Fuadi SHMH LLM, dan buku ketiga Dr. Haji Salim HS SHMS. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari R. Suaroso SH. Pengertian perbandingan hukum perdata menyimpulkan perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret. Dan saya akan menjelaskan apakah perbandingan hukum perdata ilmu atau metode. Berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Baginya yang penting ialah bahwa dalam ilmu hukum itu bagaimana penggunaan metode perbandingan secara tepat sebagai metode dan penempatannya yang tepat dalam sasaran demi perkembangan ilmu kaidah dan ilmu pengertian, dan bagaimana mengembangkan hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Apakah ruang lingkup perbandingan hukum perdata? Ruang lingkup yang dibahas oleh perbandingan hukum perdata ialah satu, pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Misalkan, apakah perbandingan hukum itu? Kedua, apakah tujuan perbandingan hukum perdata itu? Perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara, misalnya antara sistem hukum Eropa daratan dengan Inggris Anglo-Saxon. Terus perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lain, atau di dalam suatu negara, misalnya antara lembaga hukum perkawinan dengan Inggris dengan Jerman, atau lembaga perkawinan adat Bali dengan Minang. Kegunaan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata. Dari berbagai pandangan telah menunjukkan bahwa perbandingan hukum sudah layak dianggap sebagai ilmu hukum. Antara lain merupakan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu nama untuk ilmu hukum, tetapi tepat apabila perbandingan hukum hanya dipelajari untuk kepentingan ilmu saja. Bagaimana perbedaan sistem Anglo-Saxon, sistem Eropa kontinental terkait hukum Islam? Terus saya akan menjelaskan pengertian buku kedua dari Dr. Munir Fuadi SHMH LLM. Perbandingan hukum menurut Fuadi yaitu pencarian perbandingan hukum secara sederhana menurut penulis, yaitu suatu metode dan atau ilmu mempelajari hukum dengan cara melihat, meninjau, dan atau mempelajari kaidah hukum atau aturan hukum dalam berbagai sistem hukum. Apakah perbandingan hukum perdata itu ilmu atau metode? Perbandingan hukum sebagai metode dan perbandingan hukum sebagai ilmu. Sebagai suatu metode, maka perbandingan hukum dianggap sebagai suatu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan mengkaji juga sistem kaidah, paranata, dan sejarah hukum lebih dari satu negara atau lebih dari satu sistem hukum, meskipun sama-sama masih berlaku dalam suatu negara. Sedangkan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu berarti perbandingan hukum yang telah sedemikian sistematis, analitikal, dengan metode dan ruang lingkup yang dapat mempertanggungjawabkan secara keilmuan dalam memakai sistem kaidah, paranata, dan sejarah hukum telah dari satu negara atau lebih dari satu sistem hukum yang sama masih berlaku dalam satu negara. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dan manfaat perbandingan hukum perdata. Mempelajari perbandingan hukum banyak manfaatnya. Menurut Dr. Sorjono Sukanto, kegunaan perbandingan hukum adalah satu, memberikan pemahaman tentang persamaan dari perbedaan di antara pengertian dasar dan berbagai bidang tata hukum. 2. Mempermudah untuk mengadakan keseragaman hukum.
kepastian hukum dan kesederhanaan hukum. Ketiga, memberikan pegangan atau pedoman tentang keanekaragaman hukum harus diterapkan. Bagaimana perbedaan antara sistem Anglo-Saxon, sistem Eropa kontinental terkait hukum Islam, hukum kontrak, dan hukum ekonomi? Berakhirnya kontrak Anglo-Saxon. 1. Discharging by performance. 2. Discharging by agreement. 3. Discharging by prestation. 4. Discharging by breach. Berakhirnya kontrak Eropa kontinental. 1. Pembayaran. 2. Konsignasi. 3. Novasi. 4. Kompensasi. 5. Confusio. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya barang terutang. 8. Kebatalan atau pembatalan. 9. Berlaku syarat batal. 10. Daluarsa. Terus syarat sahnya kontrak Anglo-Saxon. 1. Offer and acceptance atau penawaran dan penerimaan. 2. Certainty. 3. Intention to create legal atau maksud dari pihak. 4. Capacity. 5. Formalities. 6. Considerant. Syarat sah kontrak Eropa kontinental. 1. Kesepakatan. 2. Kecakapan. 3. Objek. 4. Kausa yang halal. Saya akan menjelaskan pengertian dari buku terakhir, yaitu buku dari Haji Salim HS SH MS. Pengertian hukum perdata menurut Dr. Salim, pengertian hukum perdata perbandingan hukum perdata atau disebut juga dengan comparison of civil law system, itu dalam bahasa Inggris. Vergelijken burgerlijk recht dalam bahasa Belanda, atau Vergelijkende civil recht atau bahasa Jerman, merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting yang diajarkan pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, karena mata kuliah ini memakai dan menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum, terutama sistem hukum perdata yang berlaku di dunia. Namun di dalam berbagai literatur, baik literatur nasional maupun internasional, tidak ditemukan pengertian perbandingan hukum perdata, tetapi yang ada adalah pengertian tentang hukum komparatif atau comparative law. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata. Fungsi dan tujuan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata merupakan salah satu objek kajian yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisis, karena objek ini mempunyai kegunaan, fungsi, atau tujuan dari keuntungannya, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Subjektif menyajikan maksud dan tujuan mempelajari perbandingan hukum. Ia mengemukakan bahwa mempelajari perbandingan hukum tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan itu, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan tersebut. Kesimpulannya, menurut saya ketiga buku ini bandingkan buku Dr. Salim yang HS SMS lebih lengkap penjelasannya dibandingkan buku yang lainnya, karena dilihat dari pengertian di buku Dr. Salim lebih menjelaskan ke poin-poinnya langsung atau inti penjelasan dalam pengertian perbandingan hukum perdata. Dari pendapat pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atau problema hukum yang konkret. Sekian penjelasan dari saya. Maaf atas kekurang-kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.